Oke. Rian, Rian, Pak Susinto, Desi. Shalom. Karena keterbatasan waktu, sambil kita menunggu yang lain, kita sambil mulai dulu aja ya, Pak. Ini kita mulai dengan doa dulu. Kita berdoa bersama. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu bersama. Terima kasih Engkau berikan kerinduan di hati kami buat sama-sama mendengarkan firman-Mu, sama-sama diisi Bapa oleh uh, firman yang dari Engkau saja Bapa. Engkau yang berkati, urapi pendeta dan Paulus yang akan membawakan firman, apa yang telah beliau persiapkan, Yesus dengan yang Engkau sampaikan Bapak buat setiap kami, dan apa yang beliau sampaikan boleh jadi apa yang kami lakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi pengingat, penegur, penyemangat buat kami Bapak. Terima kasih Bapak karena firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui pendeta Pausu. Berkati Bapak setiap sinyal yang ada untuk handphone, untuk laptop, Tuhan. Biar semuanya boleh lancar, semua boleh mendengar pesan-Mu. Pada Pak Pendeta tanpa usul, langsung saya persilahkan. Ya, ya selamat siang semuanya. Shalom. Ya, shalom. Tema khotbah hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 11 ya. Saya akan bacakan ya. Ada share screen. Bentar ya. Udah kelihatan ya? Sorry, udah kelihatan? Kelihatan, Pak? Oke ya. Nah, diambil dari Filipi 4 ayat 11 bagian B. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, jadi tema khotbah kita adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, ada perasaan cukup, ada perasaan puas dengan yang kita miliki. Nggak bisa, nggak bisa, sorry. Sorry ini saya udah dijadiin co-host nggak ya? Nggak bisa ya. Ya, ya. Teman-teman, apa sih yang paling sulit dipraktekkan oleh orang Kristen? Merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Ya, sesuai dengan tema kita. Merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Ya, ini yang paling sulit dipraktekkan oleh orang Kristen. Ya. Saya sering merasa sedih melihat banyak orang Kristen yang tidak bisa mempraktekkan kebenaran ini. Memang saudara, hanya mereka yang dewasa rohani yang mampu mempraktekkan kebenaran ini, yang merasa cukup, yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ya. Saat ini sebenarnya banyak orang yang eh, cukup, ya, tetapi merasa kurang atau tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Nah, perasaan tidak puas itu sangat menyiksa, ya, bahkan sangat merugikan. Ya, kenapa? Karena bisa menghilangkan damai
dan sukacita dari Tuhan. Ya, selain itu, sulit bagi mereka untuk bersyukur dengan tulus kepada Tuhan. Kalau mereka merasa tidak puas, ya kalau mereka merasa tidak cukup, ya bagaimana bisa bersyukur apabila selalu merasa kurang? Nah, rasa cukup itu sebenarnya tidak bergantung dari apa yang kita miliki. Ada yang memiliki banyak tetapi merasa tidak cukup. Tapi sebaliknya, ada yang memiliki sedikit tetapi merasa cukup dan bisa berbagi. Nah, kenapa sih banyak orang Kristen tuh yang tidak puas dengan apa yang dia miliki? Ya, mungkin di dalam hati yang terkecil, orang Kristen tuh merasa karena Tuhan bersikap tidak adil kepada dirinya. Ya, kenapa Tuhan tidak memberkati mereka? Kenapa Tuhan memberkati orang lain, tetapi kepada diri mereka tidak memberkati? Nah, saudara-saudara, orang Kristen yang punya perasaan seperti ini akan tidak bahagia di dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada keserakahan tersembunyi yang tidak disadari oleh orang-orang tersebut. Jadi hatinya serakah. Walaupun segala sesuatunya ada, tetapi dia masih merasa tidak cukup. Memang kalau kita belajar perasaan tidak cukup, ya tidak cukup itu bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Ya, yang pertama tuh ya mungkin karena malas bekerja, ya tidak optimal di dalam mencari, maka tidak cukup. Ya, atau sudah cukup sebenarnya, tetapi memiliki hati yang serakah, ya yang tadi ya. Nah ini yang bahaya. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, seorang yang bukan hanya doktrinnya baik, tetapi praktek hidupnya juga sangat baik. Ya, kalau kita lihat orang Kristennya ada yang pengetahuannya banyak, tetapi prakteknya sedikit. Ya, itu ya. Tetapi Rasul Paulus tidak seperti itu. Ya, Rasul Paulus tuh pengetahuannya banyak, ya dan prakteknya juga mengikuti pengetahuan yang banyak itu. Nah, mengapa sih kita tuh harus merasa cukup ya atau puas dengan apa yang kita miliki? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Tuhan yang mengatur semua yang kita miliki. Nah, Rasul Paulus tuh percaya Tuhan tuh berdaulat mengatur semua yang dia miliki. Ya, jadi Paulus tidak serta-merta merasa cukup, tidak serta-merta punya perasaan puas dengan segala sesuatu yang dia punya. Ya, tetapi dasarnya karena Paulus tuh percaya kepada kedaulatan Tuhan, ya kepada pengaturan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat? Ya, Dia yang mengatur rezeki seseorang. Ya, Dia yang menentukan semuanya. Memang kita harus bekerja sekuat tenaga. Ya, kita harus optimalkan semua potensi yang kita miliki. Tetapi apakah kita percaya hasil akhirnya itu bergantung kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan kita itu Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha adil. Ya, dia tidak semena-mena menentukan hasil akhir bagi setiap kita. Ya, dia itu dengan bijaksana yang luar biasa menentukan hasil akhirnya. Dan dia tidak pernah salah di dalam menentukan keputusan akhir dari semua yang kita kerjakan. Nah, Rasul Paulus itu percaya kepada pengaturan Tuhan itu. Saudara, ada banyak ayat Alkitab ya yang mendukung kebenaran ini. Ya, misalnya Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Selain itu, Yesaya 43 ayat 13b. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ya, nah lewat dua ayat ini saja kita melihat ya bahwa Tuhan tuh campur tangan. Manusia merencanakan segala sesuatu, tetapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Dan dikatakan di dalam Yesaya 43, siapa yang dapat mencegahnya? Ya, dia berdaulat, dia adil, ya dia bijaksana. Oleh karena itu kita harus mempercayakan diri kita kepada pengaturannya. Ya, sekali lagi dia tidak pernah berbuat salah.
ya di dalam mengatur hidup semua orang yang ada di dalam dunia ini. Dia selalu benar, ya. Nah, apabila kita tidak merasa cukup, berarti kita tuh melawan kedaulatan Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian 18 ayat 5, pertanyaan Abraham, masakan hakim seluruh bumi tidak melakukan hal yang benar? Tuhan pasti melakukan hal yang benar, memutuskan segala sesuatu dengan benar. Nah, itulah kedaulatan Tuhan yang perlu bijaksana. Walau kedaulatan itu kadang misterius dan sulit dipahami oleh setiap kita karena keterbatasan kita, tetapi pengaturan Tuhan itu pasti adil dan benar. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pengaturan Tuhan, tetapi dia tidak pernah salah. Adalah sesuatu kebodohan apabila kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, jangan ya kita merasa lebih pinter dari Tuhan. Ya, jangan. Kita tuh nggak setuju dengan pengaturan Tuhan. Ya, kita tuh komplain dan protes pada Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Ya, karena di dalam Alkitab ada contoh yang jelas. Misalnya yang merasa lebih pintar dari Tuhan, ya salah satunya adalah Yakub. Ya, Yakub itu merasa tidak puas dengan pengaturan Tuhan. Ya, dia tidak puas dilahirkan sebagai anak. Ya, dia ingin dilahirkan sebagai anak sulung. Ya, saya percaya keinginan ini tidak salah karena dorongannya itu adalah baik. Tetapi yang dia lakukan untuk mendapatkan hak kesulungan itu yang keliru. Ya, dia melakukan tipu muslihat, berusaha merebut hak kesulungan dari kakaknya Esau. Ya, memang pada akhirnya dia bisa merebut dengan semangkuk kacang merah. Tetapi dia harus membayarnya mahal. Karena setelah dia bisa merebut hak sulung itu, dia harus melarikan diri dari Esau yang berencana untuk membunuh dirinya. Dia harus keluar dari rumahnya. Dan di dalam pelariannya itu, sepanjang umur hidupnya, apa yang bisa kita lihat dari dirinya? Akhirnya Yakub hatinya tuh penuh dengan kesengsaraan. Karena tidak bisa lagi bertemu dengan ibunya yang sangat mencintai dirinya dan yang sangat dicintai oleh dirinya. Dan di dalam pelarian itu Tuhan juga izinkan Yakub ditipu oleh pamannya yang bernama Laban. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perasaan tidak puas itu menghancurkan hidup Yakub. Ya, walau sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan hak sulung itu kepada dirinya, tetapi dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, dia pakai cara sendiri untuk merebut dari Esau. Hingga walaupun dia mendapatkan, tetapi dia harus menanggung akibatnya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada perasaan puas atau cukup terhadap apa yang kita miliki sekarang ini? Ya, ada enggak? Ya, kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, dan Tuhan menentukan cuma itu yang bisa kita dapatkan. Ya, perasaan yang muncul, perasaan tidak cukup itu biasanya muncul karena tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Ya, mari kita hidup dengan perasaan cukup, dengan perasaan puas, ya bersyukur dengan apa yang ada. Ya, jangan tidak percaya kepada pengaturan Tuhan, karena perasaan negatif itu akan menghancurkan hidup, hati, dan rohani kita. Ya. Yang kedua ya, kenapa sih Paulus itu bisa memiliki perasaan cukup? Karena Tuhan sudah memberi yang jauh lebih indah, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal kepada Paulus. Dan Paulus sangat menyadari kebenaran ini. Ya, tidak heran walaupun hidupnya penuh dengan kekurangan sebetulnya, ya tetapi hidupnya tuh hatinya tuh dikuasai oleh perasaan puas. Ya, hatinya tuh dikuasai oleh ucapan syukur yang sangat tulus kepada Tuhan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena dia ingat terhadap berkat rohani yang dianugerahkan Tuhan kepada dirinya. Ya, berkat rohani itu nggak bisa dilihat oleh mata jasmani ya nggak bisa, tetapi dilihat oleh iman. Ya, nah Paulus bisa melihat berkat rohani dengan jelas.
Ya, dan Paulus mengakui bahwa berkat rohani itu jauh lebih bernilai dari berkat jasmani yang dia terima dari Tuhan. Ya, memang teman-teman, firman Tuhan kan pernah berkata, apa artinya kita, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa kita. Ya. Nah, Paulus sadar bahwa dosanya sudah diampuni, bahwa dia sudah menerima hidup yang kekal. Itu jauh lebih bernilai daripada semua milik secara materi yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Nah, Paulus tuh fokus dan ingat kepada pemberian rohani ini. Ya. Teman-teman, sekali lagi ya, bagaimana dengan diri kita? Ya. Apakah kita ingat nggak ya, kepada berkat rohani yang telah Tuhan berikan kepada diri kita? Ya, atau kita hanya ingat terfokus kepada berkat materi saja? Ya, sebagai anak Tuhan, kita harus ingat bahwa kita di dunia ini hidup sebagai musafir. Ya, hidup hanya sementara. Semua yang kita punya sifatnya itu cuma fana, hanya berlaku sementara saja. Sedangkan yang kekal hanyalah pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kekal itu tidak bisa dibandingkan dengan yang fana. Itu berbeda sekali. Ya, hidup yang kekal itu sifatnya mulia, sifatnya kekal, agung. Ya, itu yang akan membawa kita masuk surga. Ya, oleh karena itu fokus kepada yang rohani. Ya, jangan terpaku kepada yang bersifat materi. Ya, memang kita masih hidup di dalam dunia ya dengan segala panca indera kita. Dan tidak mudah, saya akui tidak mudah untuk fokus kepada yang rohani. Tetapi itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Orang yang fokus kepada perkara rohani kan semakin tidak peduli kepada perkara duniawi di dunia ini. Nah, ini satu kebenaran yang luar biasa menurut saya. Ya, semakin kita fokus kepada perkara di atas, maka kita semakin tidak peduli kepada perkara dunia di bumi ini. Ya, bukan berarti kita tidak bekerja ya. Kita bekerja sungguh-sungguh, kita berusaha sekuat tenaga, tetapi fokus kita bukan kepada dunia ini. Fokus kita kepada perkara yang di atas. Hati dan pikiran yang fokus pada surga tidak akan terlalu peduli dengan apa yang akan menimpanya di bumi ini. Ya, teman-teman, kalau kita lihat hidup Paulus ya, banyak penderitaan yang dialami oleh dirinya. Dia masuk penjara tanpa salah, dia dicambuk tanpa dosa, dia mengalami ini dan mengalami itu, benci, ya, dihindari, disingkirkan oleh banyak orang, ya, tetapi hidupnya bahagia. Tetapi sukacita dan damai di dalam dirinya tidak bisa direbut oleh penderitaan yang dialami di dunia ini. Kenapa? Karena dia fokus kepada yang di atas. Ya, pikirannya fokus kepada surga. Sehingga penderitaan yang terus dia alami itu tidak terlalu memberatkan bagi dirinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa sih kita harus merasa cukup dengan apa yang kita punya? Karena lewat keterbatasan kita, kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Dengan keterbatasan kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Teman-teman, orang yang merasa cukup pasti akan berkata, bagaimanapun keadaan saya, seterbatas apapun yang saya miliki, saya akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang menimpa saya akan senantiasa memuliakan namanya. Nah, ini kelebihan orang yang merasa cukup. Karena hatinya puas. Karena hatinya cukup. Ya, orang ini sudah tuntas dengan dirinya. Ucapan syukur itu menetap di dalam hati orang itu. Nah, ini adalah efek domino yang tidak bisa terhindarkan. Ya, ucapan syukur yang tulus tidak mungkin keluar dari hati yang tidak puas. Ya, tetapi hati yang puas pasti akan memunculkan ya perasaan syukur yang tulus kepada Tuhan. Nah, di gereja kami ya setiap bulan itu ada program sembako dan nasi kuning murah. Ya, nasi kuning itu 2.000 harganya satu bungkus.
dan sembako itu 5.000. Ya, ada beras, ada telur, dan ada minyak. Ya, murah harganya. Ya, nah program ini disediakan bagi mereka yang kekurangan. Ya, yang kekurangan, ya, yang peserta diakonia gereja, ya. Tetapi jemaat yang tidak kekurangan pun didorong untuk bisa membelinya. Yang membeli sembako murah ini, tetapi bukan untuk dirinya, namun dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, saya sering melihat ya, saya sering menyaksikan ada beberapa penerima diakonia gereja yang membeli sembako murah ini. Ya, bukan hanya satu bungkus, tetapi beberapa bungkus. Ya, baik nasi kuning, baik sembako, yang memberi beberapa bungkus. Nah, ketika ditanya, ya kenapa sih kamu tuh beli banyak? Ya, bukan beli satu. Ya, nah dia itu berkata, saya beli ini bukan untuk diri saya. Ya, saya beli ini untuk orang lain yang lebih membutuhkan dari diri saya. Ya, saya merasa betapa mulia hati mereka. Ya, secara ekonomi mereka kurang, tetapi hati mereka kaya di mata Tuhan. Ya, mereka masih bisa memikirkan orang lain di dalam kekurangannya. Nah, teman-teman, kenapa sih bisa begitu? Ya, karena ada perasaan cukup puas di dalam diri mereka. Ya, pribadi Tuhanlah yang memuaskan hati mereka. Anugerah Tuhan yang besar yang memuaskan hati mereka. Ya. Saudara-saudara, orang yang merasa cukup itu akan belajar memberi. Dan sebaliknya, orang yang tidak merasa cukup sulit untuk bisa memberi. Nah, bagaimana sih dengan diri kita? Ya. Nah, kita kan memasuki bulan Desember ya. Kita akan memperingati Natal. Dan Natal itu mengingatkan kita Allah Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir di palungan bagi kita. Ya, mari kita juga jangan merasa tidak puas dengan pemberiannya, dengan pengampunan dosa, dengan hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan. Mari kita merasa puas dan cukup dengan semua pengaturan Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa yang juga bisa memberi di dalam kehidupan ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini, walaupun harus lewat Zoom, tetapi kiranya Engkau tetap berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, koreksilah hati kami, apakah kami sudah dewasa iman atau belum. Bantu kami untuk melihat dengan cara mengecek apakah ada perasaan puas di dalam hati kami kepada Tuhan. Apakah ada perasaan cukup di dalam hati kami dengan pengaturan Tuhan, dengan apa yang kami punya. Tuhan, bantu kami untuk melihat semuanya di dalam kacamata Tuhan. Tuhan, Kau berdaulat, Kau mengatur semuanya. Dan pengaturan-Mu bijaksana dan tidak pernah salah. Bantu kami Tuhan untuk tunduk kepada pengaturan-Mu. Dan bantu kami Tuhan agar tidak fokus kepada yang kami punya yang bersifat materi. Tuhan, bantu kami untuk fokus kepada anugerah Tuhan yang begitu besar, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Ubahkanlah hidup kami sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, baik di tempat kami bekerja, di rumah kami, ataupun dimanapun kami berada. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta dan Pak Asu buat sharingnya. Semoga kita semua bisa belajar untuk fokus sama Tuhan, untuk bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Kita bisa belajar berbagi juga, mengasihi sesama ya. Pengumumannya Jumat depan kita akan ada doa bersama di ruang 2 jam 12 siang. Mengundang semua teman-teman yang bisa ikut.
untuk kita berdoa bareng-bareng buat kantor kita, buat teman-teman kita, buat dunia Indonesia juga. Terus 2 minggu lagi kita akan persekutuan kembali melalui Zoom, masih jam setengah 12. 11.45. Ya, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pamit ya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.